Coba kita kalau dihitungkan di angka lebih dari 20 butir telur yang menetas rekan-rekan. Nah, ini bisa menjadi salah satu sampingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Rekan Peternak. Channel Rekan Peternak ini adalah channel seputar peternakan ayam kampung, khususnya ayam kampung jenis KUB. Nah rekan-rekan, kali ini saya ingin mencoba menganalisa modal dan keuntungan beternak 10 ekor indukan ayam KUB. Nah rekan-rekan, apabila kita beternak 10 ekor ayam KUB dengan jumlah indukan 8 ekor dan 2 jantan. Untuk modal pakannya, nah ini kita hitung sesudah ayamnya mulai berproduksi ya rekan-rekan, sudah normal berproduksinya. Nah kita hitung untuk modal pakannya. Untuk modal pakan per hari saya menghabiskan kurang lebih per petelur perharinya 400 gram atau 4 on rekan-rekannya. Untuk harga per kilonya 10.000. Berarti kalau 4 on di angka 4.000 rekan-rekan. Kemudian menghabiskan dedak 200 gram atau 2 on, dan ikan asin atau limbah ikan asin 2 on. Harganya sama 3.000 antara dedak dan ikan asin itu, berarti taruhlah di harga 1.500 ya, walaupun itu saya lebihkan ya rekan-rekan, karena kalau 1 kilo harganya 3.000, berarti kalau 1.500 itu di angka 5 on atau 500 graman ya. Nah ini saya habis dedak 2 on dan ikan asin 2 on, berarti 4 on atau 400 gram. Nah taruhlah 1.500, berarti untuk pakannya di angka 4.000 ditambah 1.500 yaitu 5.500. Nah kalau ada bisa dicampur dengan menggunakan nasi sisa. Nah kebetulan untuk saya sendiri nasi sisa selalu ada, jadi saya suka menambahnya sedikit rekan-rekannya untuk pakannya. Nah untuk pakan per hari itu di angka 5.500, taruhlah sama listrik 1.500 per hari ya rekan-rekan, jadi 7.000 ya. Itu untuk pakan per hari di angka 7.000 dengan populasi indukan jumlah keseluruhan 8 indukan dan 2 jantan, sehingga menjadi 10 ekor ayam ya. Dalam sehari menghabiskan 7.000 plus listrik ya, karena listrik di sini saya alhamdulillah subsidi juga rekan-rekan ya, sehingga penggunaannya sangat irit untuk listrik. Terus kita bisa menghasilkan telur berapa butir per harinya. Nah kita itu bisa menghasilkan dari 8 indukan itu di angka 50% atau 4 butir sampai 6 butir rekan-rekan ya. Kalau untuk 8 butir atau 7 butir itu sangat jarang, tapi pernah saya mengalami telur-telurnya mencapai 8 butir rekan-rekan. Tapi kita hitung aja untuk produktivitasnya di angka 50% atau 60% di angka 5 butir atau 4 butir rekan-rekan ya. Nah berdasarkan fakta yang saya alami, saya itu per minggu itu mendapatkan kurang lebih telur di angka 30. Kalau di bawah 30 itu sangat-sangat jarang rekan-rekan. Pernah sekali 2 kali ya. Tapi untuk mayoritas itu
di angka 30, kadang 35, 38, pokoknya di angka 30 rekan-rekan. Nah, untuk 30 butir itu untuk tingkat pertilnya sangat tinggi rekan-rekan, selalu di angka 90% rekan-rekan ya. Kemarin juga ayam saya bertelur itu 31, yang pertil itu 30, yang tidak pertil 1, itu juga pecah rekan-rekan. Nah, dari taruhlah 30 butir ya rekan-rekan, dari ke 30 butir yang pertil itu menetas taruhlah di angka 20 butir rekan-rekan. Nah, kita untuk proses penetasannya menggunakan mesin tetas ya rekan-rekan. Seminggu sekali kita masukkan ke dalam mesin penetas. Nah, taruhlah menetas di angka 20 ekor rekan-rekan ya. Nah, untuk harga DOC di daerah saya itu di angka 7.000, 8.000, 9.000 tergantung postur DOC dan tergantung kepada siapa kita menjual. Nah, kalau saya biasanya menjual kepada rekan saya yang langganan ya, yang selalu mengambil DOC saya per minggu, harganya 7.000 rekan-rekan. Di angka 7.000 itu dikalikan 7.000 dikali 20 DOC, yaitu di angka 140.000 rekan-rekannya per minggu, dikurangi jumlah pakan 7.000 per hari dikali 7 berarti 49.000. 140 dikurangi 49.000 yaitu kurang lebih di angka 91.000 ya. Nah, itu kalau menetas 20 ekor DOC rekan-rekannya. Nah, apabila mesin tetasnya sudah maksimal, sudah bagus, itu bisa lebih rekan-rekan di angka 20 ekor DOC. Coba rekan-rekan hitung kalau misalkan DOC-nya itu menetas di angka 25 bahkan 27 misalkannya ya rekan-rekan. Dari yang fertil misalkan 30. Coba yang fertilnya 35 kemudian bisa menetas 30, karena untuk produksi telurnya sendiri memang per minggunya tidak tetap rekan-rekan, kadang 30, 32, 35, kadang 36, 38 nih. Coba kita kalau dihitungkan di angka lebih dari 20 butir telur yang menetas rekan-rekannya. Nah, ini bisa menjadi salah satu sampingan untuk kita ya rekan-rekan. Mungkin ada rekan-rekan yang bekerja di pabrik buruh atau yang bekerja di tempat lain juga yang memiliki waktu senggang, rekan-rekan bisa berternak untuk menambah penghasilan rekan-rekan ya, untuk menambah tabungan rekan-rekan, untuk menambah uang belanja atau apapun itu. Nah, dengan beternak ayam kita bisa sedikit berkembang rekan-rekannya, sedikit maju rekan-rekan. Nah, awalnya dari 8 ekor misalkan dari 10 ekor kita itu bisa menambah populasi rekan-rekan kalau kita sudah tahu pasar. Memang awalnya saya juga pertama berternak itu bingung rekan-rekan mau menjual ke siapa. Nah, setelah ayam-ayam saya mulai produksi, alhamdulillah rekan-rekan untuk konsumen datang sendiri rekan-rekan. Cukup kita memposting ke media sosial seperti Facebook, WA dan lain-lain, masuk ke grup-grup penjual ayam atau ternak ayam entog. Nah, di sana banyak konsumen yang satu frekuensi sama kita ya sebagai peternak misalkan. Nah, pasti ada beberapa yang berminat ya rekan-rekan. Nah, sehingga untuk saya pribadi alhamdulillah untuk pemasaran DOC sendiri saya sudah memiliki pelanggan tetap yang selalu mengambil per minggunya rekan-rekan, sehingga saya tidak kesulitan untuk memasarkan DOC saya walaupun hanya sedikit rekan-rekan. Nah, mungkin bagi rekan-rekan yang ingin mencoba silahkan dicoba. Sedikit referensi motivasi yang mungkin rekan-rekan mencari
ide usaha apa yang bisa dijalankan di rumah sambil bekerja. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk rekan-rekan jalankan ya. Kurang lebihnya saya minta maaf atas penyampaiannya atau atas penghitungannya bila ada yang salah. Rekan-rekan bisa koreksi di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.